知るからだからワン、ツー、スリーで歩き出せ今日も明日も昨日も変わらないならばワン、ツー、スリーで歩き出せ回る世界と逆向きで。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Ardiansyah. Saya dari Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu produksi jasa. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, silakan lihat video berikut ini. Halo guys, kembali lagi dengan saya Iqbal Ardiansyah. Nah, di beberapa bulan yang lalu kan saya sudah menjelaskan tentang apa itu sistem ekonomi yang diatur di Indonesia, tentang elastisitas, tentang pasar, tentang permintaan dan penawaran, tentang perilaku konsumen, dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang produk jasa. Nah, produk jasa itu meliputi prosesnya, fungsinya, dan cara manajemennya. Nah, lanjut kita masuk ke pendahuluannya. Nah, di pendahuluan ini ada 5 poin penting yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu produk dan jasa dibagi menjadi 2 kelompok berdasarkan tipe konsumen yang menggunakannya. Nah, produk tersebut adalah produk konsumen dan produk industri. Poin kedua yaitu pengembangan suatu produk atau jasa melibatkan pendefinisian manfaat yang akan ditawarkan produk atau jasa tersebut. Poin ketiga yaitu kualitas harus diukur melalui sudut pandang konsumen terhadap kualitas produk itu sendiri, sehingga selera konsumen di sini sangat berpengaruh sekali. Nah, jadi dalam mengolah kualitas suatu produk harus sesuai dengan kegunaan yang diinginkan oleh konsumen. Nah, yang keempat yaitu jasa seringkali dipandang sebagai fenomena yang rumit. Nah, kata jasa atau servis mempunyai banyak arti, mulai dari pelayanan pribadi atau personal service, bahkan sampai dengan pengertian jasa itu sebagai produk. Nah, poin kelima yaitu produksi jasa bisa berkaitan dengan produk fisik atau sebaliknya. Nah, produk fisik itu contohnya kayak Dorsimer gitu. Nah, kalau yang non fisiknya seperti apa yang ada di metaverse, dia tidak bisa kita sentuh. Nah, baru lanjut ke tinjauan pustaka. Nah, di tinjauan pustaka ini saya akan menjelaskan 3 poin utama, yaitu pertama, produk. Nah, teman-teman udah tahu nggak sih arti produk itu apa? Nah, kalau tidak tahu, baik saya akan jelaskan. Produk adalah suatu yang bersifat kompleks, yang dapat diraba maupun tidak dapat diraba. Nah, seperti contoh yang tadi, Metaverse sama Dorsimer itu sama-sama ada yang bisa diraba dan ada yang tidak bisa diraba. Yang Dorsimer itu bisa diraba, atau produk yang lainnya misalnya makanan, produk mie itu bisa diraba, atau di Metaverse itu tidak diraba. Jadi kan Metaverse itu virtual ya. Nah, yang kedua itu jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak yang lain. Nah, pada dasarnya bersifat intangible atau tidak berwujud fisik. Nah, yang poin ketiga itu produksi jasa bisa berkaitan dengan produk fisik atau produk sebaliknya. Nah, produk jasa adalah sebuah produk yang berupa jasa yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak yang lainnya. Nah, jasa pada dasarnya merupakan seluruh aktivitas ekonomi dengan output selain produk dan pengertian fisik. Nah, dikonsumsi dan diproduksi pada saat bersamaan dan memberikan nilai tambah secara prinsip. Secara prinsip tidak berwujud dan intangible bagi pembeli pertamanya. Nah, selanjutnya hasil dan pembahasan. Nah, di hasil dan pembahasan ini ada 3 poin utama. Yang pertama itu fungsi dari produksi jasa, proses produksi jasa, dan cara manajemen produksi jasa. Nah, fungsinya, pertama itu, fungsi produksi jasa meliputi segenap kegiatan ekonomi yang menghasilkan output atau keluaran berupa produk atau konstruksi atau hasil karya non-fisik. Nah, dikonsumsi pada saat diproduksi dan memberi nilai tambah pada bentuk form seperti kecocokan, kepantasan, kepraktisan, kenyamanan, dan kesehatan. Nah, yang kedua yaitu proses produksi jasa. Nah, produksi jasa, prosesnya diantaranya yaitu 1. Melakukan penelitian dan pengembangan.
Nah, penelitian itu kita harus tahu apa sih yang mau kita buat. Nah, makanya itu kita harus menelitinya tersebut terlebih dahulu. Dan habis itu kita melakukan pengembangan. Misalnya kita melakukan prototipenya dulu, masih prototipe. Nah, yang kedua yaitu mencari gagasan dan seleksi produk jasa. Nah, kita mencari pikiran gitu, ide gitu loh. Habis itu melakukan seleksi mana yang bagus dan mana yang harus dibuang pada saat memilih ide yang kita cari tadi. Nah, yang ketiga yaitu menetapkan skala produksi. Nah, apabila setelah ditetapkan semuanya jenis tersebut, nah maka produk itu akan dihasilkan atau akan dibuat. Nah, yang poin ketiga yaitu manajemen produksi. Nah, manajemen produksi ini berkaitan dengan manajemen pemasarannya. Nah, manajemen pemasaran jasa merupakan sebuah proses pengolahan pemasaran atau marketing produk jasa yang dilakukan oleh penyedia jasa dengan tujuan produk jasa miliknya bisa dikenal masyarakat dengan baik sehingga mendorong mereka untuk menggunakan jasa tersebut. Nah, cara memanajemen produksi jasa diantara lain yaitu menganalisis. Yang kedua itu perencanaan, dan yang ketiga pelaksanaan, dan yang terakhir yaitu pengendalian. Lanjut kita ke penutup. Nah, dari hasil definisi di atas tadi yang saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa proses dan manajemen produk jasa mempengaruhi output dan fungsi produk dan jasa tersebut. Nah, sebagai pelaku usaha di bidang jasa, kita wajib melakukan manajemen pemasaran jasa. Nah, manajemen ini sangat penting dilakukan karena persaingan di luar sana sangat ketat. Nah, jika kita tidak mempunyai manajemen dengan baik, maka produk jasa yang kita buat akan tenggelam dengan sendirinya. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya berikan atau saya sampaikan pada kesempatan kali ini dapat memberikan manfaat yang luar biasa untuk kita semua. Dan terima kasih. See you. Nah, itu tadi adalah video penjelasan tentang produksi jasa. Nah, semoga saja apa yang disampaikan oleh video tersebut dapat bermanfaat untuk kita semua. Nah, teman-teman jangan lupa pencet lonceng, like, comment, and subscribe-nya ya. See you, terima kasih.